Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kodri, NIM 3022220004. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas uh, UAS semester 5 mata kuliah isu-isu kontemporer dengan mengangkat tema yaitu sekularisme. Nah, salah satu ideologi yang sering mungkin diperbincangkan oleh banyak orang itu yaitu ini, sekularisme ini, yang mana uh, berpedoman adanya suatu pemisahan ya antara urusan agama dan urusan negara. Keberadaannya ini mungkin sudah banyak diterapkan di beberapa negara, yaitu seperti Turki, Korea Selatan, Prancis, dan Kanada, dan masih banyak negara-negara lain. Nah, yang penting kita ketahui tentang ideologi sekularisme ini yaitu bertentangan dengan ideologi Pancasila milik negara kita, terutama pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sekularisme ini berasal dari kata seculum yang bahasa Latin berarti periode besar waktu atau zaman, sementara istilah ini berkembang menjadi kata secularism yang dalam bahasa Inggris itu yaitu adanya sifat keduniaan atau non agama dan non spiritual. Nah, lawan kata dari sekularisme ini adalah suci, holy dalam bahasa Inggrisnya, hal-hal yang bersifat keagamaan. Di dalam kamus Oxford itu menerjemahkan arti dari sekularisme ini sebagai doktrin bahwa moralitas seharus semata-mata itu didasarkan pada penghargaan atas umat manusia dan kehidupan, dengan membuang semua pertimbangan yang diambil dari keyakinan pada Tuhan atau hari akhir. Singkatnya, istilah sekularisme ini adalah suatu pemahaman bahwa semua kegiatan manusia itu sehari-hari itu dipisahkan dengan agama. Istilah sekularisme ini juga sejalan dengan sekularisasi yang berkembang menjadi sebuah ideologi atau gerakan sosial. Namun ada beberapa hal yang membedakan, yakni pada sekularisme itu merupakan sebuah ideologi, sedangkan sekularisasi adalah suatu gerakan sosial yang mana sebagai dampak dari proses modernisasi. Latar belakang sejarah perkembangannya dari adanya ideologi sekularisme ini berkaitan dengan agama Kristen yang ada di Eropa, terutama pada abad pertengahan, sekitar 250 tahun yang lalu lah. Cendekiawan sekaligus pemikir Islam dari Indonesia yaitu Nur Khalis Majid itu mendefinisikan sekularisme itu menjadi suatu paham yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak berhak mengurusi masalah manusia secara duniawi. Masalah-masalah duniawi ini itu harus diurus dengan cara yang tentunya itu tidak melibatkan Tuhan. Jadi menurut paham sekularisme ini, bahwa tidak bertuhan dalam kehidupan manusia secara duniawi, secara kehidupan sosial, secara kenegaraan, yang mana sekularisme ini tidak melulu bertentangan dengan agama Islam saja, tetapi semua agama di dunia itu juga bertentangan dengan sekularisme ini. Orang sekuler secara konsekuen pasti dirinya seorang ateis, alias mereka tidak percaya dengan adanya keberadaan Tuhan atau dewa-dewi. Orang sekuler
itu yang konsisten pada dirinya itu mengalami pecahnya kepribadian. Dirinya di satu sisi dirinya percaya Tuhan, tetapi di sisi lain mereka tidak mengakui adanya kedaulatan atas Tuhan, terutama dalam masalah-masalah duniawi. Nah, orang-orang sekuler ini yang secara tidak konsisten ini itu memandang kehidupan agama itu sebagai hubungan antara diri manusia dengan Tuhannya itu dalam bentuk ibadah saja, dalam bentuk praktek ritual. Sementara untuk urusan keduniaan, mereka memilih untuk menyelesaikannya dengan cara sendiri. Nah, sekularisme ini juga itu terbagi menjadi dua. Ada sekularisme ekstrim dan ada sekularisme moderat. Sekularisme ekstrim ini mengacu pada bagaimana pandangan hidup alias ideologi yang mencita-citakan adanya otonomi nilai duniawi, itu tidak ada campur tangan Tuhan dan pengaruh agama di dalamnya. Nah, itu tentu saja merupakan pandangan orang-orang ateis yang mana berfilosofi tidak percaya pada adanya Tuhan dan Tuhan-Tuhan lain lah dan kepercayaan manapun. Sementara untuk sekularisme moderat itu mengacu pada bagaimana pandangan hidup atau ideologi seseorang itu mencita-citakan adanya otonomi nilai-nilai keduniaan itu dengan turut mengikut sertakan tujuan dan kepercayaan atau agama ya. Nah, sekularisme moderat ini itu berjalan dengan adanya ideologi liberal yang mana oleh negara Barat dan Amerika itu dalam penerapannya hak asasi manusia itu diakui termasuk juga pada kebebasan beragama. Nah, istilah sekularisme ini juga itu dikemukakan oleh George Jacob Holyoake pertama kali pada tahun 1864. Holyoake menggunakan istilah ini dalam arti sebagai adanya filsafat praktis untuk manusia. Beliau menafsirkan dan kehidupan tanpa bersumber pada adanya hal-hal supranatural. Kalau kita lihat secara terminologi, Holyoake ini pun mendefinisikan sekularisme ini itu sebagai paham atau ideologi pemisahan antara agama dengan segala aspek kehidupan di dunia ini. Maka itu mengapa negara-negara yang menganut ideologi sekularisme ini itu memisahkan urusan agama dengan urusan pemerintahan negara ataupun politik. Yang mana salah satu ulama tokoh ulama agama Islam yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa menurut beliau penerapan sekularisme ini adalah dengan memisahkan agama dari kehidupan individu atau sosial. Artinya adalah agama, semua agama ya, tidak hanya Islam saja, itu turut berperan dalam berjalannya kehidupan. Tidak boleh turut berperan dalam berjalannya kehidupan. Contoh dalam bidang pendidikan, hukum, sosial maupun kebudayaan, ideologi ini memisahkan antara Tuhan dari hukum dan undang-undang makhluknya, alias bahwa Tuhan itu tidak boleh mengatur bagaimana kehidupan manusia saat ini. Berdasarkan pada post-Islamisme di Turki, mengemukakan bahwa baik sekularisme moderat maupun agresif itu sama-sama merupakan bentuk pemisahan agama terhadap kehidupan manusia. Bahkan sekalipun itu sekularisme moderat, tetap saja memberikan sebuah sinyal bahwa agama itu berbahaya dan tidak dapat dijadikan pedoman bagi manusia, sehingga manusia harus membuat hukum ala dirinya sendiri. Nah, hal ini tentu melawan adanya ideologi Pancasila yang diterapkan di Indonesia, terutama pada sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maka dari itu itulah mengapa bahwa Indonesia ini
melarang adanya penerapan ideologi ini. Karena apa? Karena bertentangan dengan semua agama, tidak hanya Islam. Mengingat bahwa Indonesia ini itu tidak hanya ada Islam, ada 5 agama lainnya seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ini ditegaskan juga oleh Profesor Mahfud MD selaku politisi dan hakim konstitusi di Indonesia bahwa Indonesia ini bukanlah negara agama ataupun negara sekuler, tetapi bangsa yang berketuhanan sesuai dengan dasar negara Pancasila pada sila pertama. Maka Indonesia ini tidak bisa disebut negara sekuler karena di Indonesia itu yaitu tadi bahwa di sila pertama bahwa ada ketuhanan yang Maha Esa dan juga ada departemen agama yang mana dalam sekularisme itu, dalam paham sekularisme itu tidak ada bahwa harus ada pemisahan antara agama dan ruang publik atau negara. Itulah sedikit penjelasan kami tentang sekularisme. Semoga gambaran umum ini bisa memberi wawasan atau pengetahuan kita tentang apa itu ideologi atau paham dari sekularisme. Dan penjelasan saya tentang sekularisme, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.